saudara terkasih dalam Tuhan, kita patut mensyukuri segala berkat yang sudah Tuhan berikan buat hidup kita. Untuk itu, mari saya undang saudara terkasih dalam Tuhan untuk bergabung dalam ibadah raya online di SCS Raya pada Minggu 17 Mei 2020. Mari ajak saudara, keluarga dan kerabat untuk bergabung di ibadah raya online ini. Karena saya percaya kuasa dan berkat Tuhan dikatakan buat kuasa. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Ingat, di rumah aja. Shalom, puji Tuhan, pada hari ini kita kembali lagi, kita mau sama-sama memuji dan menyembah nama Tuhan. Kita percaya Tuhan boleh memuaskan hati kita yang haus akan Tuhan. Kita merindukan Tuhan senantiasa boleh ada di dalam hidup kita. Kita mau membawa ucapan syukur kita di hadapan Tuhan. Kita mau menyembah Tuhan pada saat ini. Kita mau siapkan hati dan pikiran kita untuk memuji menyembah nama Tuhan. Tuhan, kami percaya Engkau hadir saat ini Tuhan. Engkau boleh memuaskan setiap hati kami Tuhan yang merindukan Engkau Tuhan. Kami merindukan Tuhan. Hanya
Kita percaya saat ini, di saat kita memuji menyembah nama Tuhan, Roh Tuhan boleh bekerja atas kita. Karena kita percaya kepada Tuhan, kita tidak meragukan Tuhan. Karena Tuhan adalah Allah kita, sumber kekuatan, sumber pengharapan bagi kita semua. Amin. Haleluya. Kita mau katakan, tidak pernah kami ragu Tuhan, tak akan pernah ku ragu. Amin. Haleluya. Kita mau katakan itu di hadapan Tuhan. Haleluya. setia yang tidak pernah meninggalkan hidup kami, Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami
bersyukur kepada-Mu Tuhan. Kami akan selalu berterima kasih kepada Engkau Tuhan, untuk kasih setia Engkau yang tidak pernah terhenti dalam hidup kami Tuhan. Kami memanggil Engkau Bapa yang setia, Bapa yang mulia, yang tidak pernah meninggalkan hidup kami. Oh Yesus, haleluya. Amin, haleluya.
bersyukur buat kebaikan Tuhan pada hari ini. Oleh karena Engkau Bapa yang mulia, Engkau Allah yang setia, sehingga kami Tuhan menjadi orang-orang percaya yang kepadamu Tuhan. Kami hari ini mau mengambil keputusan yang baru, tetap semangat melayani Engkau Tuhan. Bahkan Tuhan Yesus, sebentar kami ingin dengar berita firman Tuhan, menjadi dorongan, motivasi untuk kami melayani Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Pemberitaan firman Tuhan kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Shalom. Selalu semangat. Yes. Saudara yang dikasihi Tuhan, renungan firman Tuhan pada hari ini merupakan ajakan untuk kita bersama-sama dengan Tuhan. Oleh karena itu renungan firman Tuhan hari ini akan berjudul, "Hayo kita melayani Tuhan." Haleluya. Saudara dikasih oleh Tuhan, salah seorang murid Tuhan Yesus, namanya Matius, ingin bersaksi dan menyatakan di dalam Injil Matius 20 ayat 28, "Sama seperti Anak Manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani, dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang." Haleluya. Jadi Matius ingin sedikit bersaksi bahwa Yesus teladan agung kita tentang melayani. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tidak hanya itu saja, salah seorang murid Tuhan Yesus yang berani luar biasa. Padahal pertama kali dia sempat juga takut untuk bersaksi bahwa dia murid Tuhan. Namanya Petrus. Dalam 1 Petrus 4 ayat 10 dikatakan, "Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah." Jadi menurut Petrus bahwa Tuhan menghendaki kita untuk melayani Tuhan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, pertanyaannya, mengapa kita melayani Tuhan? Ada 3 alasan yang saya ingin sampaikan hari ini sebagai ajakan, ayo kita melayani Tuhan. Alasan yang pertama kita melayani Tuhan karena kita diciptakan untuk melayani Tuhan. Dan yang kedua, kita diselamatkan untuk melayani Tuhan. Dan yang ketiga, kita dipanggil untuk melayani Tuhan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita diciptakan untuk melayani Tuhan, menjadi alasan utama bagi kita melayani Tuhan. Rasul Paulus menyampaikan pesannya kepada jemaat di kota Efesus dalam surat Efesus 2 ayat yang ke-10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan yang baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Bapak Ibu sudah dikasih oleh Tuhan, Tuhan menciptakan kita untuk melayaninya dengan membuat pelayanan kita ini unik. Jadi cara Tuhan unik, menjadikan kita melayani dengan apa yang ada yang bisa kita lakukan, karena Tuhan memberikan kekuatan bagi kita. Tuhan memberikan kita kemampuan, minat, talenta, karunia, kepribadian, dan pengalaman hidup untuk memakai semua itu untuk kemuliaannya. Bapak Ibu sudah dikasih oleh Tuhan, mari kita bersyukur kepada Tuhan. Bagaimana Tuhan menciptakan kehidupan kita. Di dalam Mazmur 139 ayat 13 sampai dengan 14 mengatakan, "Sebab Engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Aku
bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Melalui hal ini pemazmur ingin menyampaikan bagaimana Tuhan menciptakan kita itu dahsyat, ajaib, luar biasa. Berapa di antara kita bisa berpikir kalau hampir mayoritas kita ada di dalam kandungan ibu kita masing-masing tentunya hingga 9 bulan. Apa yang dilakukan oleh Tuhan? Sungguh luar biasa. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita kembali dengan apa yang dikatakan oleh Paulus dalam Efesus 2 ayat ke-10 tadi, maka kita bisa memahami bahwa hal-hal yang baik inilah pelayanan kita. Kalau ada orang bisa berdoa untuk orang yang sakit, itulah hal yang baik dan itulah pelayanan. Kalau ada orang yang memberikan kata-kata motivasi untuk sahabatnya yang sedang berduka, itulah sebuah pelayanan. Kapanpun kita melakukan hal yang baik terhadap orang lain, asalkan kita melakukannya untuk Tuhan, kita sebenarnya sedang melayani Tuhan. Dalam Kolose 3 ayat 23 dikatakan, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti itu Tuhan dan bukan untuk manusia. Kita didorong untuk melayani sesuai dengan karunia-Nya masing-masing. Seperti apa yang dikatakan dalam Roma 12 ayat 7 sampai 8. Sehingga dapat bertumbuh dan membangun dirinya sendiri dalam kasih. Seperti yang dicatat dalam Efesus 4:16. Jadi kalau ada yang bertanya, aku diciptakan oleh Tuhan untuk apa? Jawaban utamanya adalah kita diciptakan untuk melayani Tuhan. Saudara yang sedang ada di rumah hari ini, sepasang suami istri, engkau bisa saling menatap dan mengatakan, hai suami, engkau diciptakan bukan hanya menjadi suamiku, tapi engkau diciptakan untuk melayani Tuhan. Sebaliknya istri, engkau meyakini dirimu bahwa engkau adalah seorang istri diciptakan oleh Tuhan bukan hanya menjadi istri dari suamimu, tapi diciptakan oleh Tuhan untuk melayani Tuhan. Haleluya, mari kita akan bersuka cita mengenai hal ini, bahwa Tuhan menciptakan kita untuk melayaninya. Yang kedua, alasannya kita melayani Tuhan karena kita diselamatkan untuk melayani Tuhan. Rasul Paulus pernah mengatakan hal ini kepada anak rohaninya yang bernama Timotius dalam surat 2 Timotius 1 ayat 9. Dialah yang telah menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus, bukan karena perbuatan kita, melainkan karena tujuan dan anugerahnya sendiri yang telah Ia berikan kepada kita dalam Yesus Kristus sebelum permulaan zaman. Haleluya. Jadi ada terjemahan yang lain mengatakan bahwa kita diselamatkan sebelum semuanya ada. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan sudah merencanakan penyelamatan untuk kita manusia yang berdosa, sebelum segala sesuatu ini terjadi. Oleh karena itu kita patut mengucap syukur kepada Tuhan. Kalau saudara menjadi bagian dari orang-orang yang diselamatkan oleh Tuhan, bagaimana Kristus Yesus mati di kayu salib dan Dia bangkit pada hari ketiga adalah Allah sendiri untuk menyelamatkan saudara dan saya. Ketika kita menjadi percaya kepada Kristus, maka kita memperoleh keselamatan. Keselamatan ini harus tetap dan terus dipelihara dan dipertahankan. Salah satu caranya adalah dengan terlibat dalam pelayanan. Cara mempertahankan, memelihara keselamatan yang Tuhan berikan bagi kita adalah melayani Tuhan. Kita diselamatkan bukan oleh pelayanan, tetapi kita diselamatkan untuk pelayanan. Kita melayani dengan sukacita dan ucapan syukur atas keselamatan yang Tuhan kerjakan bagi kita.
Rasul Paulus pernah menyampaikan hal ini dengan tegas kepada jemaat yang ada di Korintus dalam surat 1 Korintus 6 ayat 20. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Haleluya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita harus meyakini bahwa kehidupan kita sudah lunas dibayar oleh Tuhan melalui kematiannya dan harganya mahal. Ada istilah no pain no gain, tidak ada yang gratis. Dan Tuhan sudah membayar kehidupan kita dengan harga yang sangat mahal. Mengapa? Karena saudara saya adalah orang-orang yang berharga di mata Tuhan. Amin. Oleh karena itu, Bapak Ibu sudah dikasih oleh Tuhan, pelayanan yang kita lakukan dengan penuh kasih kepada orang lain menunjukkan bahwa kita benar-benar terselamatkan. Saya bersukacita, bergembira hati saya melihat hari-hari ini ada banyak orang memiliki tulus hati, sukacita. Oh, saya melihat ada seorang ibu, walaupun waktu saya melihat hidupnya sebenarnya masih susah, tetapi dia mau membagi satu paket sembako untuk tetangganya yang mengalami kesulitan karena terdampak COVID-19. Oleh karena suaminya tidak lagi bekerja, diberhentikan dari tempat pekerjaannya. Bapak Ibu saudara sekalian, saya bisa melihat bagaimana ibu ini memiliki kasih yang luar biasa kepada tetangganya. Dan ibu ini adalah orang yang telah diselamatkan. Dan dia mau melayani. Dan kasihnya kepada orang lain tetangganya menunjukkan benar-benar bahwa ibu ini sudah diselamatkan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita melihat di Alkitab, istilah service dan ministry dalam bahasa Inggris itu anonim, artinya sama saja, melayani. Nah, saudara dikasih oleh Tuhan, kita diselamatkan menjadi pelayan Tuhan, minister yang melayani Tuhan, serving atau ministry. Jadi Bapak Ibu saudara sekalian dikasih oleh Tuhan, siapapun kita yang sudah diselamatkan oleh Tuhan, ayo mari kita melayani Tuhan dengan penuh sukacita. Diselamatkan untuk menyelamatkan yang lain. Kalau kita menerimanya cuma-cuma dari Tuhan, ayo mari kita bagi cuma-cuma untuk mereka, untuk setiap orang. Dengan apa? Dengan melayani mereka, dengan melayani Tuhan. Alasan yang ketiga, mengapa kita melayani Tuhan? Tidak hanya kita diciptakan untuk melayani Tuhan, kita diselamatkan untuk melayani Tuhan, tapi yang ketiga, kita dipanggil untuk melayani Tuhan. Sekali lagi Rasul Paulus memberikan satu dorongan yang sangat tegas kepada jemaat di kota Galatia. Dalam surat Galatia 1 ayat 15. Tetapi waktu ia yang telah memilih aku sejak kandungan ibuku dan memanggil aku oleh kasih karunia-Nya. Kita dipanggil oleh kasih karunia Tuhan untuk melayaninya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, Paulus ingin menegaskan hal ini kepada jemaat yang ada di kota Galatia, bahwa setiap orang, setiap jemaat yang ada di kota Galatia, semuanya dipanggil untuk melayani Tuhan. Oleh karena apa? Kasih karunia Tuhan yang dinyatakan. Panggilan kita untuk keselamatan meliputi panggilan kita untuk melayani. Tidak peduli apa pekerjaan kita dipanggil untuk melakukan pelayanan dalam kehidupan kita. Setiap kali kita memakai kemampuan-kemampuan yang diberikan Allah untuk menolong orang lain, kita sedang melakukan pelayanan yang merupakan panggilan kita. Mari kita akan lihat. Bukankah Abraham berusia sudah lanjut, sudah tua ketika Tuhan memanggilnya? Bagaimana dengan Yakub yang tidak kokoh, Musa yang gagah, Daud menghadapi segala jenis permasalahan
Elia yang mau bunuh diri, Yeremia hilang semangat, Petrus seorang pemarah, Marta banyak kekhawatiran, Zakius tidak terkenal, Thomas punya keraguan, Paulus memiliki kesehatan yang buruk, dan Timotius seorang pemalu. Mari kita lihat, Tuhan memanggil mereka dengan beraneka ragam status dan latar belakang yang berbeda untuk melakukan pekerjaan pelayanan bagi Tuhan. Demikianlah Tuhan memanggil saudara dan saya dari berbagai status, latar belakang yang berbeda, ingin memakai kita dalam pelayanan bagi kemuliaannya. Jadi tidak ada alasan, no reason untuk kita tidak melayani Tuhan, karena kita dipanggil untuk melayaninya. Jangan pernah punya alasan aku tidak sekolah tinggi. Jangan pernah punya alasan saya tidak pandai bicara. Jangan punya alasan saya dari satu sosial ekonomi yang rendah. Jangan punya alasan, oh saya nggak bisa nyanyi, saya tidak bisa berdoa, saya tidak bisa berbicara di muka umum, saya tidak bisa menari, saya tidak bisa. Tidak, Tuhan memberikan kemampuan bagi kita masing-masing latar belakang, status yang aneh ragam berbeda, tetapi Tuhan mau memakai kita bagi hormat kemuliaan namanya. Efesus 4 ayat 11 dan 12, dan melalui bagian ini kita bisa meyakini panggilan kita untuk melayaninya sesuai dengan karunia yang Tuhan berikan bagi kita. Efesus 4 ayat 11 sampai 12, dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul, baik pemberita-pemberita Injil, maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Jadi kalau ada orang yang melayani Tuhan, memiliki talenta, karunia, kemampuan yang berbeda-beda, saudara, kita patut bersyukur untuk hal itu. Sekarang ceklah, lihatlah apa yang bisa saudara lakukan dalam pelayanan. Tuhan akan memberkati saudara. Tuhan akan memakai saudara luar biasa bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Kenapa? Karena kuasa Allah yang bekerja di dalam hidup saudara. Kiranya hari ini dibangkitkan semangat yang baru untuk kita melayani Tuhan. Sementara jika dari antara saudara yang baru mendengarkan renungan firman Tuhan hari ini, engkau belum melayani Tuhan, saya ingatkan saudara, setiap orang percaya diciptakan untuk melayani Tuhan, diselamatkan untuk melayani Tuhan, dan dipanggil untuk melayani Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara dan saya. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Kiranya Tuhan, kami akan diteguhkan kembali oleh karena firman-Mu, ya dan amin. Tuhan, Engkau bekerja di antara kami hari ini. Berikan gairah, berikan sukacita, berikan ketulusan hati untuk kami melayani Tuhan. Dan terima kasih Roh Kudus, Engkau meneguhkan iman kami sekali lagi melalui firman-Mu, bahwa kami diciptakan untuk melayani Tuhan, kami diselamatkan untuk melayani Tuhan, dan kami dipanggil untuk melayani Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Segala pujian, hormat, kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Sebentar lagi kita akan mengakhiri ibadah kita. Tetapi marilah kita mengambil bagian pelayanan khusus, yaitu berdoa bagi bangsa kita.
berdoa bagi kota kita. Tuhan akan memberkati. Dan setiap saudara yang beribadah di rumah, dimanapun saja sudah berada, mari ingat baik-baik. Sudah diciptakan melayani Tuhan, diselamatkan melayani Tuhan, dan dipanggil untuk melayani Tuhan. Ambil bagian dalam pelayanan pekerjaan Tuhan hari ini. Ada banyak orang yang membutuhkan saudara. Ada banyak orang-orang yang menunggu, menantikan pelayanan saudara. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita datang kepada Tuhan. Haleluya. 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 Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Sebab Kau besar, haleluya. Perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Tuhan Yesus, kami ingin menyatukan hati kami berdoa untuk Indonesia, untuk Provinsi Banten, untuk Kota Tangerang dan sekitarnya. Tuhan, secara khusus untuk penanganan COVID-19, ya Tuhan, kami percaya bahwa Tuhan memberkati pemerintah kami. Tuhan memberkati semua tenaga medis yang berjuang di garis depan. Dan Tuhan menolong kami semua untuk bekerja sama memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Tuhan, kami berdoa, campur tangan atas segala upaya-upaya untuk pencegahan penyebaran COVID-19. Secara khusus untuk orang-orang yang mengalami sakit corona atau COVID-19. Di dalam nama Tuhan Yesus, kesembuhan terjadi untuk mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, dan kiranya mereka menjadi sehat. Tuhan, kami berdoa bersyukur untuk setiap orang percaya. Oh Tuhan, keluarga-keluarga Kristen yang hari-hari ini harus beribadah di rumah, kami berdoa kiranya Tuhan akan memberkati. Hadirat Tuhan ada di antara rumah-rumah orang percaya. Tuhan, kalau ada di antara mereka memiliki pergumulan secara khusus, mereka menghadapi masalah secara khusus, kuasa Allah akan bekerja di dalamnya. Tuhan berkati, mujizat terjadi, kemenangan terjadi ya Tuhan. Kami bersyukur hari ini, kami bersama-sama mengambil keputusan yang baru, bersukacita, bersemangat melayani Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan ke dalam tangan kuasa Tuhan Yesus Kristus. Dan kami mengakhiri ibadah kami ya Tuhan dengan penuh ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya.
Puji Tuhan, kita telah diberkati dalam ibadah raya online hari ini. Kiranya saudara terkasih dalam Tuhan dapat kembali bergabung dalam ibadah raya online selanjutnya. Tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati.